dan bahagia. Perkenalkan, saya Ageri Karisma, calon guru penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu, izinkan kali ini saya menyampaikan pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tentunya kita harus mengakomodasi kebutuhan murid. Sebagai pendidik, kita perlu memahami bagaimana kondisi emosi psikologis murid, bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana cita-cita atau kehendak setiap murid agar dalam memberikan tuntunan kita bisa mengarahkan, menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebutuhan dirinya, bukan dengan paksaan dari guru. Sebagai pendidik, dalam lingkup kelas maupun lingkup sekolah, kita hendaknya menganalisis bagaimana lingkungan belajar, bagaimana daya dukung peserta didik. Kebutuhan belajar dari peserta didik dapat kita gali melalui informasi kesiapan belajar, baik itu akademik maupun non-akademik, dari kecenderungan gaya belajar, kecenderungan minat atau kegemaran, dan juga emosi. Karena tentunya pendidikan akan berhasil ketika kita mampu mendekati baik jiwa dan raga peserta didik. Tidak hanya secara fisik saja, tetapi ikatan emosi, kedekatan hubungan sosial perlu kita bangun. Bapak Ibu, kita juga perlu mengetahui bagaimana hubungan peserta didik murid kita dengan keluarganya. Bagaimana daya dukung dari keluarga untuk mendampingi tumbuh kembang murid kita. Bagaimana kondisi sosial, budaya, ekonomi yang berada di lingkungan tempat tinggal murid kita. Hal ini tentu sangat mempengaruhi perkembangan murid. Selain itu, di lingkup kelas dan sekolah, kita perlu menganalisis lingkungan belajar, baik karakteristik lingkungan fisik, karakteristik sosial, serta budaya yang berkembang di lingkungan belajar atau di sekolah murid. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal berlatih untuk mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid, guru memberikan kesempatan murid agar belajar sesuai dengan kecenderungan minat. Ketika mendampingi murid belajar di kelas, kita dapat memberikan beberapa alternatif kegiatan yang dapat dipilih oleh murid kita untuk belajar. Misal, dengan menyajikan aktivitas berbasis kegiatan praktik, atau melalui aktivitas menyaksikan tayangan video untuk mengakomodasi minat atau gaya belajar murid-murid kita. Karena tentunya kita sebagai pendidik tidak bisa menyeragamkan satu cara untuk belajar seluruh murid-murid kita. Kita harus memahami seperti apa cara yang lebih mudah diterima oleh peserta didik untuk belajar. Selain itu, sebagai pendidik,
kita juga bisa memberikan informasi alternatif untuk pengembangan diri bagi murid. Tidak hanya di dalam kelas saja, tapi kita bisa sampaikan informasi pengembangan diri, baik melalui ekstrakurikuler, kegiatan kompetisi, maupun aktivitas lain. Perlu kita bangun motivasi agar murid-murid kita berani untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan minat atau kehendaknya. Namun demikian, bisa jadi ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi. Di antaranya perbedaan cara pandang, kompetensi yang terbatas, serta terbatasnya daya dukung. Namun, hal ini dapat kita atasi dengan cara pendekatan personal dan diskusi untuk menyamakan persepsi pada perbedaan cara pandang. Selain itu, Bapak Ibu, untuk mengatasi kompetensi yang terbatas serta daya dukung, kita bisa menjalin kolaborasi dengan mitra, memanfaatkan dari alam atau yang tersedia di lingkungan, serta mencari inspirasi dari berbagai literatur atau bahan publikasi. Demikian Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk menyajikan pendidikan yang berpihak pada murid. Mari kita fasilitasi murid kita untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minatnya. Salam dan bahagia.